dalam kehidupan makhluk di permukaan bumi. Jadi pada saat ketika itu, dengan tanamannya, dengan besinya, dengan pohon-pohonannya, dengan airnya, dengan udaranya, dan juga dengan emasnya, tembaganya, besinya, semuanya lengkap dan komplit. Ternyata yang walaupun sejumlah sekian makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala yang berjalan sebagaimana manusia, yang melihat sebagaimana manusia, yang mendengar sebagaimana manusia, bahkan yang mempunyai kekuatan dan juga dengan umur yang lebih panjang, lebih hebat, lebih mampu daripada manusia, ternyata dari satu persatu belum mampu untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi atau juga dengan kekayaan alam yang ada di dalam dunia. Jadi setelah kita perhatikan, pada saat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam liyakuna khalifatan fi ardh, untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi, rupa-rupanya hanya manusia saja yang boleh. Manusia saja yang boleh. Yang sibuk dengan handphone, matikan handphone dulu. Hari Jumat jangan disibukkan dengan WhatsApp, handphone, apa segala macam. Renung sejenak dan dipahami supaya tahu diri. Jutaan makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang ada di dunia, yang ada di bawah kolong langit, dan juga ada di atas permukaan bumi, dan juga yang berada di dalam dasar laut, yang walaupun hidup, yang walaupun kuat, yang walaupun perkasa, yang walaupun mendengar, yang walaupun melihat, tapi ternyata tidak mampu untuk memanfaatkan dan menggunakan makhluk-makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, katakan saja sesuai dengan keinginannya masing-masing. Tidak ada yang mampu. Ada kerbaunya, ada lembunya, ada kambingnya, gajahnya, badaknya, kerak dan lain sebagainya. Banyak tidak terhitung. Hanya manusia saja yang mampu daripada sejumlah sekian makhluk yang mampu untuk menggunakan dan memanfaatkan sejumlah sekian ciptaan Allah Jalla wa'ala, yang menggunakan airnya, udaranya, begitu juga dengan besinya, tembaganya, timahnya. Siapa yang memanfaatkan petrol yang ada di bawah bumi, dan siapa juga yang menggunakan air untuk keperluan dan juga kepentingan hidup mereka sehari-hari. Ternyata satu-satunya makhluk yang mampu untuk teknologinya, untuk transportasinya, untuk komunikasinya, pakaiannya, makanannya, minumannya, kediamannya, itu adalah yang namanya manusia. Oke, sekarang dengan kekuatan dan juga dengan kelebihan yang Allah bagikan kepada manusia, manusia yang memang betul-betul merupakan makhluk Allah yang super hebat, yang mampu untuk memanfaatkan segala-galanya, baik yang ada di angkasa lepas dengan planetnya, dengan bulan dan mataharinya, ataupun juga yang ada di dalam dasar laut, ataupun juga yang ada di dalam perut bumi. Siapa yang menggali, siapa yang mengorek, dan juga siapa yang gunakan. Tuh dengan besinya, itu dengan petrolnya, itu dengan minyaknya, itu dengan gasnya, itu dengan emasnya, itu dengan peraknya. Kekayaan yang ada di dalam perut bumi justru manusia yang menggali dan juga manusia yang memanfaatkan. Ini atas satu kemampuan, bukan dikarenakan karena badannya besar, bukan disebabkan karena dengan badannya kuat, bukan disebabkan karena dengan umurnya panjang, bukan disebabkan karena memiliki kekuatan keperkasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah lainnya, akan tapi dengan akal pemikiran yang cerdas, dengan anugerah akal dan hati yang Allah berikan kepada tiap individu, kepada tiap manusia yang hidup di permukaan bumi, sehingga dengan kita mampu untuk menggunakan, memanfaatkan segala-galanya. Kita dapat duit, kita dapat untung, kita boleh nyaman, kita boleh selesa, kita boleh mendapatkan kemewahan dalam hidup. Kesemuanya dengan kemampuan akal otak manusia yang Allah bagikan, bekerja sama dengan bagian-bagian yang ada pada anggota tubuhnya. Bantuan daripada tangan, bantuan daripada kaki, bantuan daripada mulut, bantuan daripada telinga, bantuan daripada mata, bantuan daripada bagian-bagian yang ada pada diri kita masing-masing, yang diketuai, yang dikepalai oleh yang namanya akal dan hati. Sehingga dengan manusia
patut untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau demikian, karena mengingat hanya manusia saja yang layak, hanya manusia saja yang boleh, hanya manusia saja yang paham, hanya manusia saja yang mengerti. Memang kadang-kadang dengan kerapu juga boleh paham, tapi tidak ada yang mempunyai kepahaman yang sempurna, pengamatan yang sempurna selain daripada yang namanya manusia. Itulah kita sebagai khalifah Allah di permukaan bumi, yang dengan kita bukannya setakat sebagai makhluk Allah yang termulia atau yang paling mulia, walaqad karramna bani Adam, tapi justru juga dengan kita, kemuliaan kita tadi itu ditunjang kembali dengan kelengkapan hidup dan juga dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan agar kita lebih hebat, agar dengan produknya lebih canggih, agar dengan penghasilannya lebih bermutu, agar demi untuk keselesaan hidup di permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Maka kalau memang manusia boleh, coba tengok sejenak, coba dengar, coba amati dan juga coba kita pastikan, karena satu-satunya yang boleh dan yang mengenal sang pencipta itu adalah manusia, ciptaan Allah Jalla wa'ala. Maka kitalah yang mampu, maka kitalah yang boleh, maka kitalah yang wajar untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang boleh untuk memilih dan memilah, kita yang boleh untuk membeda-bedakan, kita yang boleh untuk memposisikan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ini di sini kita letakkan, di sini posisinya, macam ni jabatannya, macam ni kedudukannya, ini kegunaannya, ini manfaatnya. Jadi jangan sampai manusia yang super hebat tadi itu ternyata lupa daratan, tidak tahu diri, sampai tidak mampu untuk memposisikan dirinya sebagai makhluk Allah yang teristimewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekedar misal saja. Adzan itu berkumandang di sana sini. Kenapa? Kita tidak pernah mendengar atau tidak pernah melihat azan dikumandangkan terus dengan seumpama kucing, atau dengan seumpama ayam, atau dengan seumpama kambing, atau dengan seumpama lembu, atau dengan seumpama kerbau yang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan daripada Sang Pencipta. Itu tidak pernah kita saksikan. Yang walaupun dengan pintu masjid terbuka lebar, kalaulah seandainya ada di antara daripada binatang-binatang tentu masuk, dia tidak boleh untuk mengenal apakah ini kandang, apakah ini masjid, apakah ini rumah. Dia tidak boleh tahu kira-kira sikap dan perangai yang seperti apa yang patut untuk aku laksanakan saat ketika kambing, kerbau, lembu, kucing, ayam masuk ke dalam masjid, juga masuk ke istana. Dia kalau nak berak, dia berak. Kalau dia nak kencing, kencing. Kalau dia nak baring, baring. Kalau dia nak jalan, jalan. Tak kisah dan tak peduli kemuliaan tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat istimewa, waktu-waktu istimewa. Kenapa? Sebab yang boleh itu hanya satu saja daripada makhluk Allah Jalla wa'ala, itulah yang namanya manusia. Jadi kita tidak heran kalau seketika dengan azan berkumandang kambing tidak masuk, lembu tidak masuk, kerbau tidak masuk, dan tidak ada satupun daripada makhluk-makhluk lainnya selain daripada yang saya senaraikan tadi itu yang memenuhi seruan azan berkumandang. Di samping kumandang, azan dikumandangkan, bukan ditunjukkan kepada mereka, dalam waktu yang sama mereka pun juga tidak sadar dan juga tidak mengerti tentang maksud daripada seruan itu untuk apa. Manusia saja yang boleh. Pada saat manusia jadi tidak boleh, azan berkumandang begitu lantang dan juga begitu jelas, tapi ternyata manusia juga tidak masuk, tapi ternyata manusia juga tidak datang, tapi ternyata manusia juga sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kira-kira siapa yang boleh memperkenankan seruan Allah? Siapa yang boleh taat dan tunduk kepada Allah? Siapa yang boleh membeda-bedakan antara tempat-tempat yang mulia dengan tempat-tempat yang sebaliknya selain daripada yang namanya manusia, ciptaan Allah Jalla wa'ala? Wajar-wajar saja kalau kambing masuk ke masjid langsung berak, kita katakan sebab dia tidak berakal. Wajar saja kalau dengan lembu masuk ke dalam masjid ternyata dia kencing, sebab karena dia tidak berakal. Tapi kalau pada saat dengan manusia
tidak mampu membeda-bedakan ini tempat kediaman. Tujuannya untuk aku berteduh, untuk aku berehat, untuk bersama keluarga, untuk bersama anak bini dan juga dengan suami, untuk kita santai, untuk kita mendapatkan tempat berteduh, untuk kita mengamankan diri kita. Alhamdulillah kita berteduh dan juga bernaung di bawah bumbung atap rumah yang bagus. Alhamdulillah. Nih dengan seumpama office, segala perlengkapan untuk urusan dan juga untuk usaha kita lengkapkan di situ. Itu suatu perkara yang wajar dan bagus. Tapi juga dalam waktu yang sama, karena manusia saja yang boleh, manusia saja yang tahu, manusia saja yang mampu untuk menunjukkan kemanusiaannya, kehebatannya, ketakwaannya, kepatuhan dan yang tunduknya kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan kita tidak heran, atau dengan makhluk-makhluk Allah lainnya tidak akan cemburu saat ketika dengan manusia mampu memilih dan memilah. Yang ini nyaman, ini kurang, ini sedap. Beratur untuk kita membeli nasi kerabu. Kenapa? Sebab yang paling sedap di situ. Beratur untuk kita membeli nasi lemak. Sebab itu adalah masakan maklum daripada Kedah. Beratur kita makan masak 3 rasa, pedas, masam, manis. Masya Allah, tabarakallah, tidak kurang daripada 20 batu tak kisah. Yang penting kita dapat menikmati sajian dan hidangan yang nyaman dan nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tahu yang nyaman, kalau kita tahu yang elok, kalau kita tahu yang indah, kalau kita tahu yang cantik, kenapa ramai di kalangan kita tidak tahu yang mana yang cantik, yang mana yang patut, yang mana yang indah? Pada waktu kita sedang menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala, yang indah dan yang idealnya, masjid bukan untuk politik, masjid bukan untuk usaha, masjid bukan untuk perniagaan. Innal masjida la yubna lihada. Masjid ini tidak dibina untuk pengumuman-pengumuman tentang bisnis, tentang iklan-iklan pakaian, produk-produk baru, penemuan-penemuan baru. Jadi kalau seandainya manusia sudah tidak mampu untuk membedakan rumah Allah dengan tempat tinggal, rumah Allah dengan office, rumah Allah dengan istana, di mana di masjid peralatan yang ada di office itu dengan netbooknya, handphonenya, bawa ke masjid, gunakan di masjid. Berarti kita berharap kepada siapa yang boleh mengkondisikan, memposisikan masjid sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan matlamat dan juga tujuan kita membuat dan membangunnya. Jadi di dalam Al-Quran dinyatakan hanya di rumah Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Hanya di rumah Allah saja, di masjid saja yang dengan kita diizinkan untuk menyaringkan, untuk merafakkan, untuk menyebut dan mengingat Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, alangkah idealnya saat ketika dengan pakaiannya bersih, jubahnya bersih, sorbannya bersih, tubuhnya bersih. Memang wajar kalau dengan kita dalam keadaan bersih seperti itu, kita tampil dalam suasana bening dan tenang sebab tidak ada noda. Coba kalau kita renung sejenak, yang kalau pada itu ada di sini bekas kecap, di sini sambal, di sini gulai al-fajri, di sini gulai al-maghribi, di sini karena belacan, sambal belacan, di sini entah kena jawat. Jadi kita rasa kurang nyaman kalau pada itu kita tampil dengan pakaian yang semacam itu. Muslimin muslimat tidak ada bedanya. Kalau samping kita ada yang menodai, kita ganti dengan samping yang lain. Kalau baju kita ada yang menodai, kita ganti dengan baju yang lain. Kenapa? Sebab kita nak tampil kemas, rapi, elok, cantik, ideal dan indah di mata orang ramai, di mata adik-beradik kita, di mata lingkungan dan masyarakat kita. Tapi kenapa kita tidak mau tampil kemas cantik di hadapan Allah Jalla wa'ala? Bukan untuk hubungan berkomunikasi dengan dunia luar, bukan untuk kita berbisnis dan juga berniaga, bukan untuk kita membicarakan tentang politik hijau, biru atau juga dengan oranye. Tidak dengan semuanya. Kenapa? Sebab ke masjid untuk sembahyang,
untuk zikir, untuk ibadah. Dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh semua makhluk, tak cukup waktukah kamu dengan urusanmu? Tak cukup waktukah kamu dengan bisnismu? Tak cukup waktukah kamu dengan kesibukanmu? Sejak daripada pukul 8 pagi, sejak daripada pukul 7 kita sudah pergi. Kemana? Ke Bangi, ke Sepang, ke LIE, ke LCC, Petronas, Putrajaya, silakan saja. Sebab kamu merupakan makhlukku yang teristimewa, ciptaan Allah yang tidak ada tandingannya. Manfaatkan saja untuk bisnismu, manfaatkan saja untuk teknologimu, manfaatkan saja untuk makanan dan minumanmu, manfaatkan saja untuk pakaian dan dandanan, solekan dan perhiasanmu, manfaatkan saja untuk kemajuan dan kemodernan duniamu. Tapi dalam waktu yang sama, ada satu-satunya makhluk yang boleh, yang memposisikan waktu sesuai dengan tuntutannya, yang memposisikan tempat sesuai dengan tuntutannya, yang memposisikan suasana dan keadaan yang sesuai dengan keinginannya. Satu-satunya makhluk yang boleh itu adalah manusia. Maka kalau seandainya sebagaimana saya katakan tadi, masjid ternodai dengan binatang, wajar-wajar saja, sebab binatang tidak boleh. Manusia saja yang boleh. Ikhlasnya dengan manusia, khasyahnya dengan manusia, tadallulnya dengan manusia, ibadahnya dengan manusia, takwanya dengan manusia, beningnya dengan manusia, senang dan gembiranya dengan manusia. Manusia boleh. Kalau begitu, cobalah dengan kita harus boleh untuk memposisikan, untuk mensuasanakan dan mengkondisikan satu yang namanya tempat, yang kedua yang namanya waktu. Jangan malam Jumat hitam manis itu tidak mampu, berarti manusia sudah tidak boleh. Sebab manusia saja yang tahu malam Jumat beda dengan malam-malam yang lain, hari Jumat beda dengan hari-hari yang lain. Masjid tidak boleh sama dengan tempat tinggal. Di masjid dengan berbagai fasiliti dan juga dengan berbagai tuntutan yang pada waktu kita di rumah Allah Jalla wa'ala, maka kita inginkan waktu kita yang sesaat waktu tadi itu hanya kira-kira dalam beberapa saat saja kita berpeluang, disebabkan karena kita super sibuk dengan urusan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan dusun, sibuk dengan kebun. Maka peluang yang sedikit tadi itu kita inginkan hanya semata-mata untuk masa depan, hanya semata-mata untuk hari kesudahan, hanya semata-mata untuk kita mendapatkan tatapan ridha, restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar abang bersimbang dan ketawa, di masjid abang ketawa, itu abang yang baju biru dengan yang baju kuning. Di masjid ketawa terbahak-bahak bersimbang sepanjang waktu. Apa bedanya masjid dengan rumah? Apa bedanya? Kita ingin beda waktu kita di rumah Allah dengan kita pada waktu kita di rumah. Kenapa? Sebab tempat untuk kita menangis, tempat untuk hati kita bening, tempat untuk kita tenang, tempat untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Justru saat ketika kita datang ke rumah Allah, nawaitul i'tikaf, selepas kita sembahyang tahiyatul masjid, kemudian kita berzikir, kemudian kita berdoa, kemudian kita merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala, tentu tidak sesuai kalau pada saat dengan kita pergi ke Bukit Jalil, kita bawa tasbih, kita bawa mushaf, kita bawa hizib menghizib, kita bawa buku-buku bacaan. Kenapa? Sebab itu bukan tempatnya. Di situ untuk sukan, mungkin untuk senam aerobik, mungkin untuk bola sepak, mungkin juga untuk badminton. Silakan, sebab itu pada tempatnya. Pada waktu kita ke tempat rekreasi, ke tepi pantai, kita nak santai di situ, jangan juga bawa tasbih. Bukan tidak boleh, boleh saja, tapi tidak sesuai. Sebab kita nak santai dengan keluarga, nak berkelah, nak menikmati kelezatan, kenikmatan makanan yang dimakan. Dalam waktu yang sama kita ingin melihat dan menyaksikan tatapan pemandangan yang indah di bawah lereng gunung itu, dengan tasiknya, itu dengan tamannya, itu dengan kebunnya. Itu baru tepat sesuai dengan kebolehan yang Allah bagikan kepada manusia. Manusia boleh, kita pun juga harus boleh
untuk mengkondisikan diri sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Maka saya ulang kembali, pada saat azan berkumandang, di mana saja kita berada, kita akan bergegar. Mungkin begitu dengan bahasanya, untuk memenuhi seruan. Sebab jangan kita harapkan kambing akan masuk ke masjid, jangan kita harapkan kucing akan masuk, jangan kita harapkan ayam akan masuk, jangan kita harapkan lembu akan masuk. Sebab seruan tadi itu bukan ditujukan kepada mereka, seruan tadi ditujukan kepada makhluk yang boleh dengan segala-galanya, yang boleh merenung, yang boleh berpikir, yang boleh berbuat, yang boleh memimpin, bersikap adil dan bijak. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang namanya khalifah Allah di permukaan bumi. Saya simpulkan, jangan sekali-kali dengan kita tidak mampu untuk menunjukkan kekhalifahan kita sebagai makhluk istimewa di hadapan segenap semua makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Sebab semuanya bergantung, berharap kepada kebolehan kita. Kami amanahkan, kami berikan, kami mandatkan, kami wakilkan kesemuanya itu kepada kamu. Sebab kamu saja satu-satunya makhluk yang seketika Allah ciptakan, Allah sujudkan para malaikat-malaikatnya kepada makhluk tersebut, kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Mudah-mudahan sedikit dengan pencerahan tadi itu kita boleh untuk tidak menyalahgunakan masjid. Masjid kita gunakan agar hati kita tenang, masjid kita gunakan agar pikiran kita bening, masjid kita gunakan agar kita boleh lebih dekat kepada Allah, untuk kita meningkatkan ubudiyah kita, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, agar dengan kita senantiasa ditatap, diingat dan dipandang dengan rahmah, dengan maghfirah, dengan keampunan, dan juga dengan perlindungan di sepanjang hidup. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sebab memang kita berada pada tempatnya. Macam itulah juga pada waktu kita pergi ke Mekah 1 menit terakhir. Pada waktu kita pergi ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sangat-sangat tidak ideal kalau pada waktu kita pergi ke Mekah kita bawa peralatan untuk kita main golf. Apa namanya, saya tak tahu sebutnya, pemukulnya itu, bolanya kita bawa, pukulannya kita bawa, peralatan sukanya kita bawa. Kenapa? Sebab bukan untuk kita bersukan, bukan untuk senam aerobik, bukan untuk kita hiburan. Mekah itu Allah ciptakan untuk kita meningkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga untuk kita membersihkan diri kita daripada segala noda dan dosa, kembali daripada tanah suci Mekah seperti pada hari kita dilahirkan, bersih daripada kesalahan, bersih daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Mudah-mudahan kita boleh sedikit menyimak, mengamat, mengamalkan perkara-perkara yang kita ingatkan tadi. Tidak ada yang mampu untuk memenuhkan saf-saf di hadapan dan yang mengerti tentang fadilatnya dan yang tahu tentang keutamaannya selain daripada manusia. Tidak ada yang memahami tentang matlamat dan maksud ucapan firman Allah Jalla wa'ala dalam beberapa rangkaian ayat, dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW selain daripada manusia. Sebutkan saja, qala Rasulullah SAW. Kita kumpulkan kambing, semuanya berisik kambing di dalam kandang, tidak ada satupun yang mengerti dengan sabda Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, minta maaf, saya tak mengerti, kami tidak mengerti dengan apa yang awak percakapkan. Di samping itu bukan diturunkan dan juga tidak ditunjukkan kepada kami. Hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis khutbah dan sembahyang, matikan handphone supaya bening hati kita, tenang pikiran kita. Tidak ada dunia WhatsApp, dunia Facebook, dunia YouTube, dunia SMS yang mencemarkan ketenangan hati kita pada waktu kita beribadah. Kita tidak mau hari Jumat ini di sini ada bekas belacan, di sini ada kecap, di sini ada sambal. Seperti itulah perumpamaan ibadah di masjid pada saat ketika diganggu dengan hal-hal keduniaan. Wallahu a'lam.
حي على الصلاة حي على Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, sekian juta bentuk rupa ciptaan Allah Jalla wa'ala, sekian juta yang dilihat, sekian juta yang didengar, sekian juta yang dirasa, dengan corak yang berbeda-beda, dengan bentuk yang berbeda-beda, dengan kekuatan yang berbeda-beda, dengan model yang berbeda-beda, yang tentu diantaranya itu adalah kita sendiri. Itu adalah merupakan khalqun min khalqillah. Kesemuanya adalah mamlukun lil maula jalla wa'ala. Sejumlah berapa dengan coraknya, sejumlah berapa dengan modelnya, sejumlah berapa dengan ukurannya, sejumlah berapa dengan tinggi dan besarnya, kesemuanya itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah, di mana dengan leluasa yang Allah berikan kepada manusia, yang walaupun dengan kita tidak mendengar dengan seruan firman Allah yang berbunyi secara azali, namun dengan kita mendengar saat ketika dengan wahyu disampaikan kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itir dan mandat kepada manusia untuk memanfaatkan segala-galanya daripada makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, untuk kepentingan hidupmu, untuk makananmu, untuk pakaianmu, untuk kendaraanmu, untuk teknologimu, untuk transportasimu, untuk komunikasimu, untuk segala keperluan, untuk segala hajat, dan juga untuk segala target dan matlamat yang kita inginkan. Silakan, dengan kita mendapatkan mandat selebar-lebarnya daripada Allah Jalla wa'ala. Manfaatkan yang boleh dimanfaatkan, gunakan yang boleh untuk digunakan, pakai yang boleh untuk dipakai, untuk dimakan, untuk diminum, untuk dikendarai, untuk ditumpati. Secara leluasa kita mendapatkan kebenaran daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi dalam waktu yang sama, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi Anda jangan sampai lupa daratan matlamat kita diciptakan untuk apa. Ya, dengan kita diberikan leluasa dengan segala-galanya,
untuk kegunaan dan juga untuk keperluan hidup, agar dengan kita mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik, dan juga dalam waktu yang sama agar dengan kita mampu untuk mengubudiahkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Terpulang kepada kita menjadi sebagai manusia yang seperti apa, profesi yang seperti apa. Apakah kita sebagai ketua pengarah? Apakah kita sebagai menteri? Apakah kita sebagai dekan? Apakah kita sebagai nelayan? Apakah kita sebagai pekebun? Apakah kita sebagai qadhi? Apakah kita sebagai hakim? Yang ideal dan yang perlu kita amati agar bagaimana dengan segala sesuatu yang kita gunakan, segala sesuatu yang kita manfaatkan, segala sesuatu yang kita nikmati, makmunan akibah, berkesudahan dengan baik. Silahkan saja dengan kita memilih profesi menjadi apa saja, kita mendapatkan mandat daripada Allah Jalla wa'ala. Selama dengan kita khudu', selama dengan kita patuh taat kepada Allah Jalla wa'ala, agar bagaimana dengan kesudahannya kita akan mendapatkan kesudahan yang baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kita akan mendapatkan balasan yang ideal, balasan yang sesuai, balasan yang tidak ada tandingannya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang walaupun dengan kita diberikan kebebasan, tapi kebebasan dengan mematuhi aturan dan ketentuan hukum hakam Allah Jalla wa'ala yang berpanduan dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan tulus ikhlas kita laksanakan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ibadallah, dengan leluasa dan juga dengan kudrat yang Allah berikan kepada manusia. Kalaulah tadi dalam tazkirah Jumat kita katakan hanya manusia saja yang boleh, manusia yang boleh khusyuk, yang boleh taat, patuh kepada Allah Jalla wa'ala, merintih-rintih seketika dengan kita melakukan kesalahan, seketika dengan kita melakukan kesilapan, yang mampu untuk menyesali dengan kesalahannya, yang mampu untuk menyesali dengan kekeliruannya, kemaksiatan dan kemungkarannya, itu adalah manusia. Manusia saja yang boleh, satu-satunya makhluk Allah Jalla wa'ala, makhluk yang teristimewa, makhluk yang telah mendapatkan berbagai anugerah dan berbagai pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana fillah, maka bagaimana agar dengan kita mendapatkan kesudahan yang baik daripada bisnisnya, daripada politiknya, daripada kehidupannya, daripada makanannya, daripada minumannya, daripada pakaiannya, daripada budayanya, segala aktiviti dan juga dengan segala kegiatan kita sehari-hari yang menurut kita itulah yang ideal, itulah yang paling sesuai, itulah yang paling elok untuk masa depan kita masing-masing. Maka janganlah sekali-kali dengan kita melupakan masa depan yang abadi, kesudahan yang sudah tidak ada kesudahan setelahnya. Maka silakan saja dengan kita menyalurkan hasrat keinginan yang kita inginkan, dengan kita mengejar matlamat dan target yang kita maukan, dengan catatan kita dapat memastikannya terlebih dahulu salamatal aqibah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini diantara daripada doa Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memohon salamatal aqibah, kesudahan yang ideal, kesudahan yang baik, jauh daripada syubhat, jauh daripada perkara-perkara haram, jauh daripada perkara-perkara licik, jauh daripada perkara-perkara yang terkutuk, jauh daripada perkara-perkara yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Manusia saja yang mampu untuk memilih dan memilah, manusia saja yang mampu untuk membeda-bedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang ideal dengan yang tidak, yang bermanfaat dengan yang tidak. Maka kita sebagai seorang mukmin, buktikanlah iman dan yakin yang tersemat di dalam hati kita, di dalam diri kita. Buktikan iman dan yakin kita kepada semua makhluk sebagai manusia yang taat, sebagai manusia yang taat dan yang tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ahbabana billah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala.
Kitalah yang mampu untuk membuktikan iman dan yakinnya kita miliki akan nampak kelihatan seketika dengan iman yang memandu kehidupan kita sehari-hari. Sajidan, raki'an, musabbihan, mukabbira. Iman yang mampu untuk merukukkan kita, iman yang mampu untuk menyujudkan kita, iman yang mampu untuk menenangkan kita, iman yang mampu untuk menenteramkan kita, iman yang mampu untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Sebab dari sejumlah sekian bilangan hitungan nikmat yang Allah bagikan kepada manusia, sejumlah sekian triliun jumlah bilangan nikmat yang Allah berikan, tidak ada nikmat yang paling besar daripada iman dan yakin. Itulah nikmat yang akan membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Itulah anugerah nikmat yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala nanti pada hari kiamat kelak. Ahbabana fillah, maka bagaimana tidak hanya dengan penyaksian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu penyaksian kita tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, yang sebelumnya dilatar belakangi dengan penyaksian kita bahwasanya tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Apakah kira-kira dengan iman dan yakin yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing, apakah kira-kira dengan keyakinan yang ada dalam kehidupan kita sudah mampu untuk menundukkan kita kepada kehendak Allah, untuk menundukkan kita kepada keinginan Allah? Muraduhu, hanya kehendak Allah semata-mata. Kehendaknya kita itu adalah kehendaknya Allah, keinginan kita itu adalah keinginannya Allah. Bagaimana dengan iman dan yakin yang mampu untuk menjadi muwajjih, yang akan mengarahkan umat manusia, sehingga dengan kita menjadi mampu untuk menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang taat, yang beriman, bukan setakat dengan iman dengan pengakuan, tapi iman dengan perbuatan, iman dengan gerak, iman dengan pakaiannya, iman dengan minumannya, iman dengan pergerakannya, iman dalam teknologinya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, satu perumpamaan yang cukup indah dan cantik, yang seketika dengan kita memiliki segala kenikmatan hidup, lengkap dengan keperluannya, lengkap dengan perabotnya, lengkap dengan peralatannya. Tapi kalau pada waktu kita sakit kita tidak dapat memanfaatkannya, apalah artinya keindahan alam, keindahan rumah, bangunan, dan juga dengan tatapan yang ditatap, pandangan yang dilihat bagi orang yang tidak melihat. Apalah artinya dengan suara yang merdu dan juga dengan lantunan, dengan rentak yang indah bagi orang yang tuli. Juga apalah artinya dengan iman dan yakin yang ada di dalam kehidupan kita kalau belum mampu untuk membawa kita sujud, taat, bakti, setia, khasyah, tajallul, inkisar di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ahbabana fillah, begitulah dalam standar juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang kita miliki akan kita perhitungkan dan akan kita pertimbangkan dengan manfaatnya. Maka kira-kira sampai pada detik kita sekarang, kira-kira dalam berapa banyak kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan yang dapat kita kecap, yang dapat kita rasakan dan juga yang dapat kita peroleh daripada iman dan yakin, yang dia adalah merupakan anugerah nikmat yang terbesar dalam kehidupan umat beragama. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, terserah dengan kita sebagaimana saya katakan tadi, kita menjadi pakar, kita menjadi pensyarah, kita menjadi pengusaha, kita menjadi menteri, tapi kita ingin bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira kebaikan apa saja yang sudah kita peroleh daripada duit-duit yang kita kumpulkan? Kira-kira kebaikan apa saja kita dapatkan daripada kepakaran kita? Apakah kita termasuk daripada unsur yang menyenangkan, unsur yang membahagiakan, unsur-unsur yang mensejahterakan? Bukan hanya setakat membahagiakan dan menyenangkan orang ramai. Alhamdulillah dengan kesejahteraannya, alhamdulillah dengan keadilan dan kebijakannya, alhamdulillah dengan kepandaian dan kebolehannya, alhamdulillah dengan kemampuan ekonomi, politik, budaya, dan juga dengan nasihat-nasihatnya. Tapi juga dalam arti yang sama,
Apakah kira-kira kemampuan-kemampuan yang kita miliki dengan duitnya, jabatannya, hartanya, tahtanya, kedudukannya, pangkatnya telah memberikan manfaat kepada diri pribadi kita sendiri. Manfaat yang saya maksud bukan hanya di dunia saja, tapi justru manfaat yang abadi, kebahagiaan yang akan membawa kita ke dalam surga yang abadi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ad-dambu la yunsa, al-khairu la yabla, wad-dambu la yunsa, wad-dayanu la yamut. Nabi kita bersabda, sesungguhnya kebaikan itu tidak akan lenyap dan kejahatan itu tidak akan dilupakan. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita berjasa, sebagaimana kita berbuat baik, sebagaimana dengan kita memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesiapa saja, kita akan mendapatkan imbalan yang sama, baik imbalan daripada sesama makhluk ataupun juga balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Masing-masing dalam kehidupannya berupaya dan berusaha untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan ketentraman, untuk mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, agar hidupnya tenang dan nyaman. Masing-masing dengan kita berusaha dengan cara yang seperti apa saja, agar dengan kita boleh bening, tenang, nyaman, bahagia. Coba dengan kita memastikan apakah dengan kita telah mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa seketika dengan mulut kita kumat kamit dengan zikir, seketika dengan kita sedang berada di rumah Allah, seketika dengan kita sedang melantunkan kalamullah, pada saat mulut kita kumat kamit dengan salawat. Apakah sudah kita rasakan ketentraman hati dan juga dengan ketenangan jiwa pada waktu kita melaksanakan rukuk dan sujud, seketika kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala? Ada terasa nikmat tak yang pada waktu dengan kita memenuhi surat Allah Jalla wa'ala di saat kita melaksanakan haji dan umrah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
syarika yang pada saat dengan kita dipilih untuk melaksanakan ibadah nusuk. Ada terasa bening dan tenang saat ketika dengan kita duduk beriktikaf di masjid, atau justru dengan kita pada waktu kita beriktikaf di masjid rasa tidak bening, rasa tidak tenang, kecuali kalau pada waktu dengan kita menyibukkan diri kita dengan peralatan komunikasi, kecuali kalau pada waktu dengan kita menganggukkan kepala kita dengan mengantuk dan tidur. Apakah kira-kira sudah kita rasakan ketenangan hati dan juga ketentraman jiwa saat ketika dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala? Itulah yang disebut dengan halawatul iman, lemak manisnya iman di dada akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ketika dengan kita mencari kebahagiaan itu daripada ibadah, mencari ketenangan itu daripada ibadah, mencari kejayaan dunia dan akhirat saat ketika dengan kita taat, berbakti, patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفقنا لما تحب وترضاه يا كريم ووفقنا وولاة أمورنا خصوصا مدبر هذه البلاد سلطان سلامور وولي عهده الأمين. اللهم اجعلنا وإياهم بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istirahat dulu selamat datang. Istirahat dulu. Jangan ada celah-celah antara kami. Istirahat dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanallah.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Rahimna rabbana bis-salam wa jannata ar-salam. Tabarak rabbana wa ta'ala jalal wa ikram. La ilaha syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله 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 سبحان
Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يمين على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit saja. Ahbabana fillah, duyubnal a'izzah. Kalau sumpama uang 1 ringgit itu tidak pernah ada di kalangan kita yang membuangnya. Terletak di situ, terletak atas bantal, atas kafil, atas tilam, mesti kita kutip. Yang walaupun nilainya tidak lebih daripada dalam 1 ringgit. Begitu juga dia sesuatu yang berharga di mata kita. Maka bagaimana pada hari yang mulia ini banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kita kutip, yang boleh kita dapatkan. Mungkin di minggu-minggu yang akan datang pakaian serba putih, kemudian juga kemas rapi dan cantik sebagai tetamu Allah. Saf-saf yang pertama, jangan kita menunggu orang lain untuk memerlukan yang kita datang awal, kita penuhi saf-saf yang di hadapan. Itu kebaikan. Kemudian yang berikutnya, yang pada waktu dengan kita sudah berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah, kita ambil peluang waktu untuk kita berzikir dengan cukup, tasbih dengan cukup, tahmid dan takbir juga dengan cukup. Kenapa? Sebab itulah sebagai kesempurnaan dan kelengkapan amal ubudiyah yang kita laksanakan, yang hanya diwajibkan sekali dalam seminggu. Tak apa-apalah mungkin terlambat sedikit dengan makannya, terlambat sedikit dengan urusannya, terlambat sedikit dengan pekerjaan dan juga dengan kesibukannya.
demi untuk kelengkapan ibadah yang kita laksanakan, yang dengan sembahyang Jumat itu berada di hadapan, sembahyang 5 waktu masih di belakang, tarawih di belakang, duha di belakang, tahajud di belakang, Jumat yang paling di depan sekali daripada sejumlah sekian sembahyang yang kita laksanakan. Maka kita inginkan sembahyang yang kita laksanakan sekali dalam seminggu memang betul-betul bening, bersih, tulus, ikhlas, dan akan menjadi kebanggaan kita seketika dia memiliki power yang mampu untuk membuka pintu gerbang surga nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, surga atau anak kunci membuka pintu gerbang surga itu adalah sembahyang. Yang pertama kali dipertanggungjawabkan kepada kita pun juga adalah sembahyang. Maka jangan sampai satu-satunya harapan kita kalau dengan amal ibadah kita yang lainnya itu mengikut kepada sembahyang di depan. Sembahyangnya oke, masuk. Seperti ibarat kereta api, lokomotifnya masuk, maka dengan gerbong-gerbong di belakang pun juga akan ikut. Maka mudah-mudahan ke depannya nanti dengan kita tanamkan sembahyang kita yang sekali seminggu ini memang betul-betul yang berkualiti, yang berkualitas, yang cantik, yang indah, dengan pakaiannya, dengan bacaannya, dengan ketenangannya, dengan kehusuannya, dengan penampilannya. Jadi kita tampil sebagai tetamu Allah Jalla wa'ala. Kalau pada waktu kita sudah mempersiapkan diri dengan pangkalan ikhlas yang tulus dan juga dengan pangkalan al-inkisar wa tadallul baina yadaillah, insyaallah rahmat dan fuyudan itu akan senantiasa selalu dengan kita. Problem tidak ada masalah, rugi bankrupt itu sebagai suatu ujian, tapi hati kita tetap tenang, jiwa kita tetap tentram. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Habis duitnya, slogan kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kita katakan pada masa aku dilahirkan pun aku juga tidak ada duit. Maka pada waktu kita mendapatkan ujian yang semacam itu, kita tidak gundah, kita tidak mengeluh. Begitu juga kalau pada saat nanti dengan kita diturunkan daripada jabatannya. Tadi ada pemilihan, semalam jadi juru nikah, ternyata diganti oleh tuanku dengan yang lain. Kita tidak akan stres. Tadinya Perdana Menteri, lepas jawatan daripada Perdana Menteri, teralih kepada yang lain. Tadinya DO, tadinya gubernur, diluncurkan kita daripada jawatan. Iman akan memonitor dan juga akan memandu kita. Pada waktu aku dilahirkan pun aku tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan, tidak ada pangkat, tidak ada tahta, dan tidak ada harta. Maka seketika diambil oleh Allah Jalla wa'ala, slogan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Hada wabillahi taufik. 5 menit sudah habis. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah untuk tengah Dewan Solat ada sejadah untuk para jemaah semua memberi infak sumbangan untuk tabung pembangunan Mahad Azin dan tabung pengajian Masjid Al-Khairah, insyaAllah.